Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan audit dan materialitas prosedur audit. Yang pertama itu ada perencanaan audit. Jadi perencanaan audit itu memiliki definisi di mana rencana audit itu pada umumnya berisi uraian mengenai area yang akan diaudit dalam jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya lain diperlukan untuk pelaksanaan audit. Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang dilakukannya. Nah, langkah-langkahnya itu apa? Nih, yang pertama nih, ada menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Dan yang kelima adalah menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materialitas dalam audit, yaitu merupakan suatu tingkat keakuratan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi suatu keputusan penggunaan laporan keuangan, di mana materialitas ini menggunakan konsep subjektif yang bergantung pada penilaian profesional auditor. Materialitas juga merupakan alat pembantu untuk menentukan risiko audit dan untuk memprioritaskan sumber daya audit. Hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas kemudian menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit yang ia butuhkan. Kecukupan bukti audit tersebut akan sangat mempengaruhi besarnya potensi kesalahan dalam membuat kesimpulan atas penyajian laporan keuangan audit. Terdapat beberapa prosedur audit. Yang pertama yaitu inspeksi, yang kedua pengamatan, yang ketiga konfirmasi, lalu dilanjutkan oleh permintaan keterangan, penelusuran, perhitungan, dan yang terakhir yaitu scanning. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bab perancangan dan pengujian sistem pengendalian internal dalam audit untuk pertemuan 10. Yang pertama yaitu tujuan dari pengendalian internal. Terdapat 5 tujuan, yaitu yang pertama efektivitas dan efisiensi operasional. Untuk yang kedua yaitu keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga perlindungan terhadap aset. Yang keempat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Lalu yang kelima yaitu identifikasi dan manajemen risiko. Tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara entitas internal. Lalu yang sebaliknya, tanggung jawab auditor mencakup pemahaman dan tes internal pelaporan keuangan. SCC mewajibkan auditor perusahaan publik besar untuk menyerahkan laporan tahunan yang menguji keefektifan pengendalian mereka. Dan manajemen bukan auditor harus membentuk dan memelihara unit internal. Komponen KOSU Framework dalam pengendalian internal. Terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama penilaian risiko, menentukan tujuan yang sesuai, identifikasi dan analisis risiko, penilaian risiko atas fraud, dan identifikasi atas analisis perubahan yang signifikan. Untuk yang kedua yaitu kegiatan pengendalian. Terdapat pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian, pemilihan dan pengembangan pengendalian. Materi selanjutnya di bab ini yaitu mengenai pengendalian internal terhadap IT. Sebagaimana yang kita tahu bahwa aspek teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari suatu organisasi atau perusahaan, termasuk terkait pengendalian internal di dalamnya. Nah, jenis pengendalian internal terhadap IT ini ada 3 macam. Yang pertama, kontrol terhadap sistem. Ada 2 hal yang disorot di sini, yaitu yang pertama manajemen teknologi berkaitan dengan pembagian wewenang antar individu yang terlibat di dalamnya untuk menghindari abuse power dan juga melaksanakan prinsip check and balance dengan baik. Yang kedua, pengembangan sistem, di mana aspek teknologi ini akan terus berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas pengendalian internal,
utamanya dalam aspek teknologi, maka diperlukan pengembangan sistem dengan memperhatikan resiko yang ada ke depannya. Yang kedua, kontrol terkait aplikasi. Yang pertama, hal yang disinggung adalah kontrol database, karena database ini adalah induk dari internal aplikasi, dan hampir semua perintah yang ada di suatu aplikasi itu pasti berdasarkan database yang dibuat di dalamnya. Yang kedua, operasional. Hal ini terkait dengan input, pemrosesan, dan output, di mana ketiga hal tersebut akan menentukan kualitas operasional suatu teknologi untuk mendukung pengendalian internal. Yang ketiga, kontrol fisik. Aspek yang pertama yaitu pemeriksaan infrastruktur IT. Ini merupakan pemeriksaan secara fisik terhadap setiap infrastruktur IT yang ada di suatu organisasi, seperti server, komputer, dan sebagainya. Kemudian kontrol jaringan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas software atau teknologi yang dimiliki, serta untuk menjaga aksesibilitas dari suatu perangkat lunak. Kemudian ada beberapa teknik pengamanan dalam pengendalian internal yang terkait dengan teknologi. Yang pertama yaitu enkripsi serta kriptografi, di mana ini berkaitan dengan informasi yang sifatnya penting atau rahasia sehingga tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Yang kemudian informasi ini akan di-convert menjadi suatu susunan kode atau data tertentu untuk menjaga kerahasiaannya, dan hanya orang-orang tertentu saja di dalam organisasi atau perusahaan yang bisa membacanya dengan baik. Yang kedua, firewall. Prinsip dari firewall ini adalah untuk mengatur akses yang diizinkan bagi tiap-tiap user ke dalam internal sistem. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan akan ada kesalahan atau peretasan yang berakibat fatal terhadap sistem tersebut. Yang ketiga, identitas digital, seperti penggunaan password, face recognition, sidik jari, dan beberapa teknologi yang lain. Ini akan membedakan antara user yang satu dengan yang lainnya, sehingga pengendalian internal dapat menjadi semakin kuat karena sudah ada pembagian tugas tersendiri. Yang keempat yaitu terkait dengan aksesibilitas, dalam arti pengaturan kewenangan dari suatu aplikasi atau sistem. Perbedaannya dengan firewall, kalau firewall adalah dari segi user untuk mengakses aplikasi tersebut, sedangkan aksesibilitas ini adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu aplikasi untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh user. Nah, kemudian di bahasan terakhir kita akan membahas mengenai dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal. Seperti yang kita tahu, teknologi informasi yang berkembang di dunia saat ini tentu memiliki dampak terhadap pengendalian internal. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh teknologi. Yang pertama, penyederhanaan birokrasi melalui integrasi data dan sistem. Yang kedua, kualitas informasi diharapkan menjadi lebih berkualitas, dikarenakan pengolahan data dalam IP biasanya lebih kompleks, sehingga informasi atau output yang dihasilkan biasanya akan lebih rinci. Yang ketiga, untuk meminimalisir kesalahan kerja dan miskomunikasi. Jika menggunakan metode konvensional, maka birokrasi menjadi semakin panjang, sehingga potensi terjadinya miskomunikasi atau kesalahan kerja itu menjadi semakin tinggi, sehingga teknologi mampu mengintegrasikan sistem dari hulu ke hilir untuk mengurangi kesalahan kerja. Yang keempat, bukti audit serta pengujiannya diharapkan menjadi lebih ringkas. Maksudnya bahwa bukti audit
yang dikumpulkan oleh auditor ini diharapkan menjadi lebih sederhana. Misalnya jika dulu semuanya berbentuk dokumen kertas yang bertumpuk-tumpuk, maka sekarang sebagian dari dokumen itu bisa tersedia dalam bentuk digital yang tentu lebih ringan dibawa, walaupun dengan kadar atau bobot informasi yang sama. Kemudian yang kelima, yaitu tujuan intinya adalah mengurangi tingkat kecurangan. Pemanfaatan teknologi untuk pengendalian internal tentu dilatar belakangi untuk perbaikan dari kualitas pengendalian internal suatu perusahaan. Sehingga jika menilik poin pertama dan kedua tadi, maka diharapkan tingkat kecurangan yang terjadi selama proses audit itu bisa berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauki, NPM 21813010218. Di sini saya akan coba mereview materi pertemuan 11 mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau audit. Baik, materinya mengenai bukti audit, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan sendiri yaitu adalah dokumen yang dibuat oleh auditor atau pemeriksa dalam rangka melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan suatu entitas. Selanjutnya yaitu ada jenis kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada kertas kerja perencanaan, yang kedua ada kertas kerja dokumentasi, yang ketiga yaitu kertas kerja substansi, dan yang keempat yaitu kertas kerja ringkasan. Selanjutnya yaitu ada berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dari klien. Yang pertama yaitu ada laporan keuangan, yang kedua yaitu ada bukti transaksi, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada kontrak. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada daftar piutang dan utang, dan yang terakhir yaitu ada surat pernyataan. Materi selanjutnya yaitu adalah analisa yang dibuat oleh auditor. Analisa yang dibuat oleh auditor merupakan bagian penting dari proses audit. Dalam melakukan analisa, auditor akan memeriksa dan mengevaluasi data dan informasi yang diperolehnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang entitas yang sedang diaudit dan risiko yang terkait dengan entitas tersebut. Selanjutnya itu ada analisa yang dibuat oleh auditor. Yang pertama itu ada berita acara kas opname, yang selanjutnya yaitu pemahaman dan evaluasi internal control, yang ketiga yaitu analisa penarikan aktiva tetap, yang keempat yaitu konsep laporan audit, yang kelima manajemen letter, dan yang keenam working balance sheet, yang ketujuh yaitu working profit and loss, yang kedelapan top schedule, yang kesembilan supporting schedule. Selanjutnya yaitu berkas-berkas yang diperoleh dari pihak ketiga. Yang pertama ada piutang, ada utang, yang ketiga ada bank, yang selanjutnya ada penasihat hukum perusahaan. Tujuan pembuatan kertas kerja audit itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu menyimpan catatan audit, yang kedua menunjukkan bukti audit, yang ketiga membantu dalam proses review, yang keempat menunjukkan tanggung jawab auditor, yang kelima yaitu memfasilitasi pengembangan rekomendasi dan saran. Kriteria pembuatan kertas kerja yang baik yaitu ada yang pertama terstruktur dengan baik, yang kedua akurat, yang ketiga tepat waktu, yang keempat mudah dipahami, yang kelima terdokumentasi dengan baik, yang selanjutnya dilengkapi dengan referensi, dan yang terakhir disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan standar. Yang selanjutnya itu ada status pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Status pemilikan kertas kerja pemeriksaan adalah penting dalam praktik audit karena kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumen penting yang digunakan oleh auditor sebagai bukti dalam proses pemeriksaan. Prinsip dasar dalam penyimpanan kertas kerja pemeriksaan yang pertama yaitu memiliki penyimpanan yang terorganisir,
Yang kedua, menjaga kerahasiaan dan keamanan. Yang ketiga, menerapkan kebijakan penyimpanan yang tepat. Kelima, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, membuat catatan lengkap tentang penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Bukti audit. Bukti audit itu sendiri adalah informasi atau dokumen yang diperoleh dan dianalisis oleh auditor dalam proses pemeriksaan untuk mendukung kesimpulan dan pendapat yang diberikan dalam laporan audit. Bukti audit harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu yang pertama relevan, andal, cukup, dan tepat waktu. Selanjutnya, keputusan atas bukti audit. Keputusan utama yang dihadapi setiap auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti yang tepat yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar. Jenis-jenis bukti audit yaitu yang pertama pemeriksaan fisik, yang kedua berupa sampel yang dipilih untuk prosedur tertentu, yang ketiga item mana yang dipilih dari populasi, yang keempat kapan melakukan prosedur. Baik, sekian review materi pertemuan 11 mengenai bukti audit dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.